Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Contoh perubahan wujud adalah pada proses pembuatan garam. Garam biasanya digunakan untuk bumbu masakan. Bagaimana proses menghasilkan garam? Garam dihasilkan dari air laut. Biasanya garam dibuat di pinggir pantai oleh petani garam dengan membuat tambak-tambak untuk menampung air laut. Tambak-tambak tersebut diisi dengan air laut. Lama-kelamaan air laut akan menguap dan kering. Yang tersisa hanyalah kristal-kristal garam. Contoh perubahan wujud yang lainnya pada pemanasan global. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar istilah dari pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, asap pabrik yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda pergi ke tempat yang dekat. Mencintai, memelihara lingkungan, tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Juga dapat dilakukan dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor atau mobil, melakukan gaya hidup sehat, menggunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Memelihara lingkungan dapat kita lakukan bersama dengan sikap tolong-menolong. Dengan tolong-menolong membuat pekerjaan lebih ringan dan mudah. Bersatu dapat kita lakukan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kegiatan bersatu sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh kegiatan bersatu di masyarakat misalnya bergotong royong membersihkan lingkungan. Bergotong royong biasanya dilakukan selama beberapa waktu. Satuan waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jam, menit, detik. Pada pemain sebelumnya kita sudah membahas 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik. Masih ingat kan anak-anak? 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Satuan jam dapat kita rubah menjadi menit atau detik atau sebaliknya. Perhatikan contoh soal berikut. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 menit? Berarti ini dari jam kita rubah dulu menjadi menit. Masih ingat kan 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti ini penyelesaiannya 2 jam. Kita kalikan 60 menit. Kenapa dikalikan 60 menit? Karena 1 jam 60 menit. Berarti di sini dapat hasilnya 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Contoh yang kedua, Udin menyalakan lampu kamar dari pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamarnya? Ini cara penyelesaiannya, berarti kita tambahkan dulu jam, kita tambah dulu dengan jam, kemudian menit kita tambahkan dengan menit. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. 75 menit ini kita jadikan ke jam, sisanya menit. 75 menit dikurang 60 menit, sisanya 15 menit. 60 menit ini dapat 1 jam. Jadi 1 jam 30 menit
ditambah 4 jam 40 menit adalah 6 jam 15 menit. Untuk membuat suatu karya seni, biasanya ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan. Misalnya teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Alat yang digunakan biasanya pisau, cutter, gunting, atau bisa juga menggunakan tangan. Kemudian teknik lipat. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap 2 atau lebih bagian. Contoh benda yang dilipat biasanya kain atau kertas. Udah pernah belum anak-anak melipat kertas atau kain? Coba di rumah anak-anak belajar melipat jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain. Berlatih terus melipat agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kemudian teknik sambung. Teknik sambung adalah menyambung beberapa bahan menjadi satu. Teknik sambung ini biasanya menggunakan jarum, benang, dan lainnya. Nah, itulah contoh beberapa teknik lipat dalam membuat suatu karya seni. Demikianlah pembahasan pembelajaran Ibu hari ini, tema 3 sub 4. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Tetap semangat belajar di rumahnya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.